Mari kita pergi. Oke teman-teman, kali ini kita mau berwisata ke wisata baru ya di daerah Surabaya, terutama Surabaya Utara teman-teman. Dan di sini ada namanya wisata Kampung Warna-Warni Greges Timur ya. Itu tepatnya di Jalan Greges Timur, kemudian masuk ke Gang Buyut Indah ya. Ini lokasinya di Kelurahan Tambak Saryoso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Selain Kampung Warna-Warni, di sini juga ada berbagai tempat menarik lainnya seperti Sontoh Laut ya. Kita nanti bisa naik perahu untuk melihat pemandangan di pantai utara atau mungkin Selat Surabaya ya. Oke, kita sudah mau sampai ya di depan pintu gangnya. Dan ini adalah Gang Buyut Indah teman-teman. Seperti ini kondisi depan gang sebelum kita masuk ke area wisatanya. Untuk lokasi parkir sendiri cukup untuk beberapa mobil, kemudian juga motor ya. Dan untuk biaya parkirnya, mobil sekitar 5.000, kalau untuk motor 2.000. Dari ujung gang sampai ke area lokasi wisatanya kita perlu berjalan sekitar 10-15 menit. Cukup jauh juga kalau misalkan kalian belum terbiasa jalan kaki ya. Dan sebelum kita menuju ke area lokasi wisatanya, kita juga bisa menikmati pemandangan atau suasana di Kampung Warna-Warni ini teman-teman. Kita bisa melihat suasana warga berkegiatan, kemudian kita juga bisa menikmati beberapa warna dan keunikan tersendiri dari Kampung Warna-Warni ini teman-teman. Jadi sepertinya memang banyak ya yang dihias di area Kampung Warna-Warni, dan terutama kebersihannya juga cukup terjaga, terutama di jalanan tidak ada sampah-sampah yang dibuang sembarangan ya teman-teman. Nah, kita sudah hampir mau sampai karena di sebelah kiri ini kita akan melihat muara sungai ya teman-teman. Dan di sekitar atau di sebelah kiri ini adalah tanaman bakau untuk menghindari abrasi atau terkikisnya daerah pesisir ya, terutama di pesisir pantai utara ya. Mungkin kalau misalkan kita ke sini lebih cocok kalau pagi hari atau mungkin sore hari ya. Karena kalau misalkan kita datang ke sini itu udah siang, kelihatannya panas banget ya di sini. Apalagi Surabaya itu terkenal dengan panasnya kan. Dan pastinya siang-siang juga matahari lebih terik ya daripada kalau misalkan kita datang pagi atau mungkin sore. Kebetulan saya datang ke sini pagi hari teman-teman. Kalau misalkan kalian mau datang sore kayaknya lebih bagus juga karena pasti akan ada gemerlap lampu ya, warna-warni juga. Dan di sini kita sudah mau sampai. Di sini juga ada beberapa penjual makanan. Untuk biaya masuk sendiri sekitar 2.000 per orang teman-teman, cukup murah dan terjangkau. Dan kita setelah membayar kita wajib mengisi daftar tamu ya di sini. Dan kalau misalkan kalian ke sini jangan lupa untuk membeli makanan ya di beberapa pedagang yang ada di sini. Untuk harganya cukup terjangkau teman-teman. Karena ini berangkatnya pagi ya, saya kesini dan belum sempat juga untuk sarapan. Biasa hari Minggu juga agak males ya untuk masak. Makanya kita beli beberapa makanan di sini.
Dan untuk harganya cukup terjangkau, sekitar 8.000 dan 10.000 untuk ayam geprek dan nasi kerawu ya. Di sini juga ada pop mie dan beberapa minuman yang bisa kita coba kalau misalkan haus ya. Untuk suasananya seperti ini teman-teman. Di sini ada seperti dermaga, kemudian di kanan kirinya ada gazebo-nya ya. Kalau dihitung gazebo-nya sendiri ada sekitar 5 gazebo teman-teman di sebelah kiri dan sebelah kanan. Setelah kita beli makanan di warung tadi ya, kita bisa cari lokasi tempat buat kita menikmati makanan sambil melihat pemandangan di area Selat Madura ini teman-teman. Selain itu nanti kita akan coba naik perahu ya teman-teman ke Menara Pandang. Kita bisa menuju ke ujung mendekati laut ya. Sebetulnya untuk ke Menara Pandang itu atau mungkin biasanya disebut dengan wisata Sontoh Laut ya. Untuk Sontoh Lautnya sendiri sebetulnya ada di seberang sana teman-teman. Jadi di daerah seberang sana ada Sontoh Laut. Tapi kalau misalkan kita mau ke Menara Pandang juga bisa dari Kampung Warna-Warni ini teman-teman. Untuk perahunya sendiri itu sekitar 12.000 per orang teman-teman. Kemudian untuk anak-anak sekitar 5.000. Cukup terjangkau teman-teman kalau misalkan kita mau coba perahu ini ya, karena kita bisa menikmati nantinya di Menara Pandang. Kita bisa melihat luas untuk area di sekitar Selat Madura ini. Untuk perahunya sendiri ada beberapa model kayaknya ya teman-teman. Kalau yang saya lihat atau yang saya naiki saat ini adalah perahu terbuat dari bahan fiber. Dan ada juga perahu yang terbuat dari kayu ya. Untuk yang dari kayu biasanya kapasitasnya sekitar 5-7 orang teman-teman. Kalau misalkan untuk yang bahan fiber ini sekitar 3-5 orang. Jadi tidak terlalu banyak karena memang bahan perahunya juga berbeda ya teman-teman. Saran aja mungkin lebih bagus juga kalau misalkan setiap penumpang diberi jaket pelampung ya teman-teman. Jadi bisa lebih safety kalau misalkan penumpang itu mau mencoba wisata dengan menggunakan perahu. Karena ya kita tahu setiap penumpang tidak selalu bisa berenang ya. Dan bisa menjadi pengalaman tersendiri kita menikmati pemandangan ini sambil naik perahu ya. Untuk perjalanan sendiri dari gazebo tadi ke Menara Pandang itu sekitar 10-15 menit teman-teman perjalanan. Dan selama perjalanan kita bisa menikmati area di kanan dan kiri ya. Di area kiri dan kanan ini area bakau. Dan di ujung utara sana kita bisa melihat beberapa kapal-kapal besar ya, pengangkut peti kemas. Karena memang di area sini kan dekat dengan pelabuhan ya, terutama pelabuhan Tanjung Perak dan Teluk Lamong ya. Di area Selat Madura ini, terutama di sekitar hutan bakau, kita bisa melihat beberapa burung ya. Dan kelihatannya seperti burung kuntul itu teman-teman. Jadi mereka sambil cari makan di area sekitar Selat Madura ini atau di area hutan bakau ini ya. Cukup menarik teman-teman kalau misalkan kita perjalanan menuju ke Menara Pandang sambil ditemani oleh burung-burung ini ya. Oke, kita sudah hampir sampai ya di Menara Pandang.
Untuk lokasinya seperti ini teman-teman, dan ini di tengah ya, di tengah Selat Madura, tapi memang agak ke pinggir ya, terutama mendekati hutan bakaunya. Oke teman-teman, kita sudah mau mendekati ya. Kita coba cari tempat dulu sama Pak nelayannya untuk mendekati tangga yang ada di ujung sana ya teman-teman. Oke, sekarang ini kita sudah sampai dan sudah naik ke daerah Menara Pandangnya. Dan di sebelah sini juga ada warung ya teman-teman. Ternyata kita bisa makan-makan juga di sini atau mungkin lesehan ya, sambil menikmati pemandangan di area sekitar sini teman-teman. Untuk menara pandangnya seperti ini. Kita akan coba naik. Mungkin kalau saat ini posisinya lautnya sedang surut ya. Kalau misalkan pasang, kemungkinan di area sekitar sini bakal yang terlihat hanya air ya, dan beberapa hutan bakau yang ada di sebelah sana ya. Ayo jalan. Dan kalau misalkan kalian bawa anak, cukup hati-hati ya teman-teman. Anaknya tetap dijaga pada waktu naik ke atas, karena memang untuk tanjakan naiknya cukup tajam ya. Di Menara Pandang ini kita juga bisa menikmati pemandangan, mungkin sambil duduk atau mungkin berfoto-foto ya. Dari sini kita bisa melihat pemandangan luas di area ujung ke ujung ya. Seperti ini teman-teman, dan ini area hutan bakaunya ya. Ini kalau misalkan pasang, otomatis yang terlihat adalah air ya teman-teman. Dan mungkin kalau misalkan matahari terbit atau matahari terbenam, kita bagus banget ya kayaknya. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kita di wisata Kampung Warna-Warni. Kalau misalkan kalian ada usul area di Surabaya yang menarik, bisa komen di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan update informasi wisata lainnya. Mungkin bisa di kota Surabaya atau di kota-kota sekitar lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe.